Kami calon guru penggerak Angkatan 8 9 Kabupaten Seram bagian Barat. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Tugino SPD MPD dari SD Negeri 3 Wemital. Saya Asmawati SPD dari SMP Negeri 8 Seram bagian Barat. Saya Nursia Kaimudin dari SMP Negeri 3 Huamua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Oke Bu ya, sebelum kita melakukan coaching hari ini, mungkin saya mengawali dengan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu nih. Mungkin pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching hari ini akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya. Bagaimana coachee ya, sekarang bagaimana coachee tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachee-nya, dari coach-nya ya Bu ya. Dan jangan lupa Bu, yang sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, mungkin pertanyaan pertama untuk Ibu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 sih Pak. Yang pertama itu listen, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan yang kedua Bu ya saat ini ya, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Kalau untuk kompetensi yang lebih spesifik sih saya lebih mau melihat tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Untuk indikatornya Pak, saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau juga menemukan langkah-langkah ya, dalam mengatasi permasalahan yang sementara dihadapi. Oke, mungkin demikian dulu Bu untuk praobservasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya, terhadap coachingnya. Mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Nah Bu As, ini saya dengar-dengar ada ya yang mau disampaikan ke saya. Ya benar sekali Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nur. Oh begitu. Tapi untuk hari ini mungkin kita tidak punya banyak waktu ya. Mungkin kira-kira 15 atau 20 menit. Apa nih yang mau disampaikan? Jadi begini Bu Nur, terkait dengan rekan guru-guru yang ada di sekolah, yang saya lihat penyampaian materinya itu masih menggunakan metode konvensional yang seperti kita ketahui, ceramah dulu. Nah, padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman itu kan semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan. Nah, jika hanya menggunakan metode konvensional saja dan mereka masih berada pada titik aman, sehingga pembelajarannya itu menjadi tidak variatif Bu. Nah, dan siswa juga merasa jenuh seperti itu Bu Nur. Oh, oke. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa dari permasalahan Bu As ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru-gurunya Bu As di sekolahnya itu kurang bervariatif ya. Ya betul sekali Bu Nur, jadi kurang bervariatif gitu. Medianya juga ataupun mode pembelajarannya itu masih menggunakan model-model yang lama. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin
yang ingin saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini yaitu perubahan di sekolah saya dalam penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Hmm. Oke. Jadi yang Ibu harapkan itu adanya perubahan ya, Bu. Jadi kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau ingin Ibu dapatkan dari rekan-rekan guru-gurunya ini? Yang saya inginkan adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, mode atau media pembelajarnya yang lebih variatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang kita ketahui saat ini lagi marak-marak digunakan oleh kita sebagai kaum guru. Nah, ataupun hanya sekedar menggunakan slide presentasi. Nah, namun Bu Nur di sini saya itu sudah melakukan workshop kepada teman-teman guru di sekolah seperti yang kita lakukan Bu Nur sama Pak Ino waktu itu workshopnya terkait dengan media pembelajaran dan video pembelajaran digital. Namun sampai saat ini yang saya lihat itu tidak ada perubahan dengan guru-guru yang ada di sekolah saya seperti itu Bu Nur. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran bervariatif menggunakan model atau metode dan juga media itu ini bisa kita katakan bahwa itu adalah kondisi ideal ya menurut Ibu. Nah, berarti kira-kira berada di level 10 sekarang ini yang idealnya. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang guru-guru Ibu itu berada pada level berapa? Baik Bu Nur, seperti yang saya lihat bahwa di sekolah saya itu berada pada level 5 Bu. Walaupun saya sudah melakukan workshop media atau video pembelajaran digital. Oke, di level 5 ya. Jadi dikondisikan saat ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan sehingga adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolahnya Buas? Baik Bu Nur, peningkatannya mungkin dari level 5 ke level 7 Bu Nur, karena seperti yang saya sudah katakan bahwa guru-guru di sekolah saya itu masih banyak yang memang belum menguasai IT, sehingga mungkin kalau dari level 5 ke level 7 itu sudah cukup Bu Nur. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Nah, kira-kira usaha apa saja nih yang Ibu dapat ciptakan untuk adanya perubahan ini? Sebenarnya seperti yang saya sudah sampaikan dari awal, yang sudah pernah saya berikan pelatihan berupa workshop bersama kita bertiga waktu itu Bu, tapi masalah ini belum terpecahkan karena memang guru-guru ini masih tetap belum berubah. Inilah yang menjadi kendala saya atau masalah saya yang masih saya pikirkan. Jadi namun saya mau merencanakan apa yang akan saya rencanakan yang harus saya perbuat untuk melakukan perubahan di sekolah saya. Tapi mungkin semacam kegiatan pendampingan individu Bu Nur. Antaranya misalnya saya bertemu dengan rekan sejawat secara face to face, nah atau secara bergantian sehingga mungkin dia lebih enak, nyaman menerima materi dari saya. Oke. Jadi ada dua kegiatan ya. Yang pertama itu yang Ibu ingin lakukan adalah kegiatan pendampingan individu, kemudian ada pelatihan. Nah, kira-kira untuk pendampingan atau pelatihan ini, mana yang bisa membuat teman-teman Ibu As merasa nyaman, kemudian merasa nyaman dalam menerima materi, atau kegiatan mana yang lebih efektif nih menurut saya? Pendampingan individu yang bisa membuat teman-teman nyaman, karena saya sudah pernah melakukan kegiatan pelatihan tapi belum ada perubahan Bu Nur. Dan kalau kita buat itu kan perlu juga pelatihan ataupun workshop itu kan memerlukan persiapan yang matang, kemudian biaya dan waktu yang diperlukan dalam melakukan kegiatan. Kemudian harus mencari pemateri yang memang harus kompeten dalam bidangnya. Sehingga menurut saya lebih efektifnya itu ketika saya melakukan pendampingan individu saja. Oke Bu As. Nah, berarti Bu As ini mau melakukan pendampingan individu ya. Nah, dalam kegiatan pendampingan individu ini, apakah Bu As membutuhkan bantuan atau support dari orang lain? Ya baik Bu Nur,
keahlian dari rekan sejawat saya yang memang menguasai IT, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Oh, berarti Ibu ingin melakukan pembimbingan secara berkolaborasi ya? Ya. Berarti dengan rekan guru lainnya juga dilibatkan, kepala sekolah juga dilibatkan. Terus kapan ini Ibu bisa merealisasikannya? Nah, insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan mencoba membangun koordinasi dengan rekan guru, kepala sekolah untuk menentukan hari pelaksanaannya, sehingga di semester 2 nanti guru-guru sudah bisa mulai menggunakan cara-cara mengajar yang baru, tidak ceramah lagi. Oke, bagus sekali ya Bu. Selanjutnya nih Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Oke, baik Bu Nur, ya dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bahwa bagaimana caranya terjadinya perubahan di sekolah saya dan melakukan pendampingan individu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya Bu As, sudah mendapatkan gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, oke, saya tunggu ya kabar-kabar selanjutnya Bu As untuk melakukan pendampingan individunya, dan saya juga tidak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Bu As terkait perubahan-perubahan apa saja yang nantinya akan terjadi di sekolahnya Bu As ya. Nah, selanjutnya Bu As, mungkin untuk percakapan hari ini saya rasa cukup. Semoga nanti rencana-rencana Bu As ke depan ini untuk melakukan pendampingan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya di sini berjalan dengan lancar ya. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu dan sudah mendengar kelas kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bu As. Jadi kalau misalkan ke depan lagi Bu As membutuhkan saya untuk membagi cerita atau mencari solusi terkait masalah-masalah yang hadapi, nanti saya siap untuk meluangkan waktu saya. Mungkin itu saja Bu As yang saya dapat selesaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Ino. Iya, Ibu Nur sudah selesai melakukan observasi coaching dengan Ibu As ya. Alhamdulillah Pak, sudah. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang dilihat? Untuk coaching hari ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi coach untuk dia menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian dia juga mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut. Oke Bu Nur, menurut saya sebagai observer dari pengamatan saya nih tentang kegiatan coaching Ibu ya dari Ibu Nur dan Ibu As, semuanya itu sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut, Ibu Nur sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu As, sehingga Ibu As dapat menemukan solusi dari permasalahan, dan juga kegiatan coaching tadi ya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, antara coach dengan coachee sudah bagus dan fokus dalam pembahasannya. Sudah luar biasa Bu, antara coach dan coachee tetap semangat ya Bu ya. Demikian observasi Bu ya, observasi hari ini semoga bermanfaat untuk Ibu dan insya Allah ada perubahan-perubahan pada coachee Ibu nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Cia. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat Bu. Gimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengawalinya dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang disepakati ya. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan ayat kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya, sesuai dengan alutsista. Nah, jadi alutsista itu diantaranya adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi pada coachnya. Sebagai pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan itu kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Cia, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu present, hadir dengan penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang Ibu inginkan dari observasi ini? Ya, baik Bu Cia, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Ya, baik Bu Cia, indikator yang ingin saya capai pada coaching kali ini yaitu coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, demikian dulu Bu As untuk observasi kali ini. Silakan Bu As boleh melakukan proses coachingnya bersama dengan coachingnya. Ya, terima kasih Bu Cia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu As. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan oleh Pak Ino kepada saya. Bener Bu, ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi kita tidak punya banyak waktu ya, sekitar mungkin hanya bisa 15-20 menit. Kira-kira nih, apa yang mau disampaikan oleh Pak Ino buat saya? Begini Bu, di sekolah saya itu saya melihat teman-teman guru itu dalam proses pembelajarannya itu kurang kreatif Bu. Jadi mereka tuh masih menggunakan metode-metode yang lama, mungkin selalu ceramah begitu saja. Jadi ketika menyampaikan materi, banyak anak-anak itu kurang tanggap dengan materi yang disampaikan. Dan kedua, anak-anak itu sering bosen karena materinya yang disampaikan modelnya begitu-begitu saja. Itu permasalahannya. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Ino tadi, maka yang akan saya garis bawahi permasalahan Pak Ino itu adalah di mana guru-guru masih menggunakan metode atau model yang lama saya atau pembelajaran itu kurang bervariatif ya Pak Ino. Iya benar Bu. Jadi di sini guru-guru tuh kurang kreatif sekali. Jadi sehingga anak-anak tuh tidak menerima pelajaran tetap bosan. Oke, baik. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Ino dapatkan? Saya ingin menemukan solusi untuk memecahkan masalah ini. Jadi saya ingin ada perubahan pada diri teman-teman guru saya sehingga mereka bisa menyampaikan proses pembelajaran itu dengan baik dan siswa-siswa dapat menerimanya dengan baik juga. Oke, baik Pak Ino. Jadi yang Pak Ino harapkan itu adalah perubahan ya. Iya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Ino dapatkan? Untuk perubahan yang saya inginkan itu guru-guru harus lebih kreatif, inovatif. Jadi di sini kan zaman sudah digitalisasi. Saya mengharapkan teman-teman guru itu bisa memberikan media pembelajaran yang enak, yang menyenangkan, menggunakan mungkin puisi, menggunakan PowerPoint, mungkin dengan slide-slide yang bagus-bagus, ada yang menarik, atau menggunakan video-video dari Canva. Jadi di sini bukan guru saja yang kreatif, jadi kami ingin menciptakan siswa juga bisa kreatif, mungkin bisa membuat materi dari Canva, mungkin itu. Oke, baik.
dari apa yang disampaikan tadi dari Pak Ino, ingin metode model di media yang ini kondisinya sangat ideal ya Pak ya. Bahkan Bapak inginkan itu bukan guru aja tetapi juga siswanya juga. Nih berarti bisa berada pada level berapa kira-kira di sekolah Bapak itu sekarang? Kalau di saat ini saya melihat teman-teman guru itu mereka posisi pada level 5. Oke, baik di level 5 ya Pak Ino ya. Di kondisi saat ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan sehingga adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif dari sekolah Bapak? Iya. Saya ingin adanya perubahan. Jadi di sini saya tidak muluk-muluk ingin pada level yang tinggi atau 10. Mungkin dari level 5 bisa berubah ke level 7 atau level 8 itu sudah lumayan cukup. Oke, baik ya Pak Ino ya, dari level 5 terus meningkat ke level 7. Iya. Kira-kira usaha yang Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut itu seperti apa? Iya. Mungkin saya mengawali dulu untuk perubahan ini. Saya mungkin mengadakan pendekatan secara individu. Jadi pendampingan individu antara guru yang bersangkutan dengan saya atau dengan kepala sekolah. Nah, berikutnya mungkin saya bisa mengajak teman-teman itu untuk mengikuti tingkat-tingkat online, webinar atau workshop sehingga mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru atau pengetahuan baru bisa membawa mereka ke perubahan tersebut. Oke, baik seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ino tadi, kegiatan yang mau dilakukan itu pendampingan individu, pelatihan, workshop. Nah, menurut Pak Ino mana yang lebih efektif nih, workshop ataukah pendampingan individu? Kalau menurut saya pendampingan individu Bu saya akan lebih efektifkan mungkin. Jadi guru-guru dengan kami itu lebih dekat mungkin ya, dari hati ke hati itu lebih enak atau lebih gampang untuk melakukan perubahan tersebut. Oke, Pak Ino akan melakukan pendampingan individu ya. Dalam kegiatan pendampingan ini, apakah Pak Ino membutuhkan bantuan atau support dari siapa gitu Pak Ino? Kalau bantuan tentu Bu saya minta bantuan dan dukungan. Tentunya mungkin saya awalnya meminta dengan kepala sekolah, kerjasama saya dengan kepala sekolah. Nah berikutnya mungkin saya akan mengajak teman-teman saya yang sudah mempunyai kemampuan IT supaya berkolaborasi dengan saya untuk berbagi dengan guru-guru yang belum memiliki atau mempunyai kemampuan IT. Oke, baik Pak Ino, luar biasa. Berarti Pak Ino ini ingin melakukan pembimbingan atau pendampingan secara individu dan berkolaborasi atau bekerja sama juga dengan rekan-rekan yang memang mampu ber-IT ya Pak Ino ya. Kemudian juga memang membutuhkan support juga dari kepala sekolah. Nah, terus kapan nih Pak Ino akan merealisasikan kegiatan ini? Mungkin secepatnya Bu, kalau bisa mungkin minggu-minggu depan nih saya sudah mempunyai rencana untuk mulai kegiatan. Oke, bagus sekali ya Pak Ino ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa nih yang Pak Ino dapatkan? Dari percakapan ini banyak yang saya dapatkan Bu. Salah satunya saya bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah untuk mendapatkan ide-ide bagus yang bisa menyelesaikan masalah yang ada pada sekolah kami. Oke, alhamdulillah ya Pak Ino ya sudah mendapatkan solusi, kemudian mendapatkan gambaran yang untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bapak. Nah, oke, saya tunggu ya kabar baik dari Bapak Ino Insyaallah Bu. setelah melakukan pendampingan, dan saya juga tidak sabar nih ingin mendengar cerita-cerita dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga rencana-rencana yang tadi Bapak sudah sampaikan itu akan terrealisasi dan bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik juga dengan kepala sekolah ya Pak Ino ya. Iya, terima kasih Bu As. Ya sama-sama Pak Ino, mungkin lain kali kalau misalnya Pak Ino mau cerita atau mau menyampaikan sesuatu kepada saya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kemudian mungkin ada punya kesempatan yang banyak sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol terkait permasalahan yang Bapak Ino alami. Mungkin cukup sampai di sini ya Pak Ino ya kegiatan kita hari ini. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Cia. Oke, kita tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ino ya. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum kita tutup nih,
saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses kucing tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang dilihat? Alhamdulillah Bu Cia, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oh, oke Bu. Menurut saya sebagai observer, dari pengamatan saya tentang kegiatan coaching yang barusan Ibu lakukan dengan Pak Ino tadi, semuanya itu sudah berjalan dengan baik, dan proses selanjutnya untuk proses alur tirtanya juga sudah sesuai dengan proses alur tirtanya, yaitu yang pertama tadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang selanjutnya itu adalah tindak lanjutnya ya Bu. Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ino, sehingga Pak Ino bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi. Dan juga untuk proses coaching tadi sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching. Nah, di mana prinsip coaching itu sudah bagus dan fokus dalam pembahasannya sudah sangat luar biasa antara coach, kemudian dengan coach, antara coach dengan coaching itu sudah sangat bersemangat sekali. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Nah, bagi kita semua ya Bu. Mungkin untuk hari ini saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buas. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini akan saya amati sesuai rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya juga, dan bagaimana coach tersebut merespon atau melengkapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa yang sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Ino adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin passion, terus mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, Pak Ino, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik mungkin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik ya. Jadi pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ino dalam proses coaching hari ini? Mungkin saya akan menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Sekian dulu praobservasi kita kali ini ya Pak Ino ya. Silakan melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga dapat coachingnya ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu As atas waktunya. Siap, sama-sama Pak Ino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ino. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang mau diomongin sama saya nih. Iya Pak, benar. Ada yang saya sampaikan. Kira-kira mungkin obrolan kita ini tidak lama Bu. Ya, kita mungkin 10 atau 15 menit lah kita akan berbicara di hari ini. Iya Pak. Untuk itu mungkin obrolan apa yang Ibu mau sampaikan? Ya begini Pak.
saya itu punya satu masalah di sekolah Ya. terkait dengan guru-guru saya itu. Kalau saya lihat dari tahun ke tahun itu kayaknya tidak ada perubahan dari cara pembelajarannya. Nah, em, mereka itu lebih kepada pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Sementara yang dilihat sekarang ini kecanggihan teknologi semakin hari semakin maju. Nah, sehingga mereka kayaknya tidak mau berubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, sehingga saya lihat tidak ada perubahan sampai saat ini. Jadi pembelajarannya itu biasa-biasa saja, seperti masih yang konvensional, jadi tidak ada variatifnya seperti itu, Pak. Sehingga siswa juga kayaknya yang saya pantau itu merasa bosan ketika pembelajaran itu dilakukan. Oh, oke ya Bu ya. Jadi saya perlu garis bawah ini, permasalahan dari Ibu Nur ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif gitu ya Bu ya. Eh, Iya betul, Pak. Jadi pembelajaran yang mereka lakukan itu kurang bervariatif. Nah, misalkan saja dalam penggunaan media atau model pembelajarannya itu masih menggunakan tipe-tipe pembelajaran yang lama atau model pembelajaran yang lama, Pak. Iya, oke Bu. Jadi kira-kira dari percakapan hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini yang saya inginkan itu adalah adanya perubahan di sekolah saya itu terkait dengan bagaimana penyampaian materi yang mungkin lebih bervariatif seperti itu, Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Ya. Kira-kira perubahan apa nih yang Ibu inginkan atau Ibu lihat, mungkin atau Ibu yang dapatkan nanti? Mungkin untuk perubahan yang saya inginkan itu pembelajarannya harus lebih bervariatif dengan menggunakan metode yang terbaru, kemudian juga mungkin menggunakan media pembelajaran yang menarik. Lalu bisa jadi dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, Pak, supaya pembelajaran itu lebih bervariatif seperti itu, Pak. Contohnya misalkan bisa menggunakan quizzes, atau juga bisa menggunakan tanpa pembuatan video, atau juga menggunakan slide untuk bisa menyampaikan materi mereka. Mungkin seperti itu yang saya harapkan, Pak, sehingga ada perubahan dari guru-guru saya yang ada di sekolah. Dari yang Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran bervariatif menggunakan metode, media, model, bisa dikatakan bahwa itu adalah kondisi yang ideal Bu ya. Ya. Berarti bisa berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini guru-gurunya berada pada level berapa? Kalau saya teliti, kira-kira saat ini untuk guru-guru saya itu bisa berada pada level 5 sih, Pak. Oke, di level 5 Bu ya. Jadi kondisi di saat ini kira-kira level 5. Mungkin bisa ditingkatkan sehingga adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Itu Ibu maunya ke level berapa? Kalau untuk peningkatannya sih, Pak, dari level 5 saya berharap mereka itu bisa sampai pada level 7. Kalau sampai pada level 10 mungkin agak lebih sulit. Karena yang saya pantau atau yang saya lihat bahwa lebih banyak guru-guru di sekolah saya itu untuk pemahaman IT-nya itu masih kurang, sehingga untuk ke level 10 kayaknya lebih sulit, Pak. Oke, jadi dari level 5 menuju ke level 7 ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, untuk usaha yang mungkin dapat saya lakukan itu adalah salah satunya membuat pendampingan individu, atau juga mungkin saya bisa membuat satu pelatihan bagi teman-teman saya, atau juga mengarahkan mereka untuk mencari pelatihan-pelatihan yang bisa membuat mereka lebih mengembangkan pembelajarannya supaya lebih bervariatif. Jadi seperti itu. Oke Bu, kegiatan Ibu mau lakukan yaitu kegiatan pendampingan individu dan pelatihan. Kira-kira pendampingan dan pelatihan itu mana yang bisa membuat teman-teman Ibu nyaman dalam menerima materi, atau kegiatan yang dilakukan Ibu, mana yang Ibu akan lebih efektif? Sampaikan tadi, menurut saya yang lebih efektif sih, Pak, itu lebih kepada pendampingan individu sih, Pak. Karena untuk waktunya itu bisa secara back to back,
saya lebih leluasa untuk bisa kontak langsung dengan mereka. Nah, tapi kalau misalkan untuk pelatihan, mungkin saya butuh waktu yang banyak, kemudian ada juga saya juga butuh biaya, kemudian harus konsultasi sana sini. Jadi yang lebih efektifnya lebih kepada pendampingan individu sih Pak. Oke Bu. Jadi yang Ibu akan lakukan ini adalah pendampingan individu ya Bu, yang Ibu utamakan ya. Kira-kira dalam pendampingan individu ini Ibu akan membutuhkan bantuan siapa nih? Nah, untuk bantuan pikir saya perlu bantuan kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah. Kemudian mungkin juga rekan-rekan yang memiliki kemampuan untuk minimal kemampuan untuk kemampuan IT ya Pak. Ini untuk membantu teman-teman yang belum mampu. Saya rencanakan itu insya Allah secepatnya sih. Nah, karena saya butuh berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru yang nantinya membantu saya dalam kegiatan pendampingan individu ini Pak. Dari percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan-obrolan kita yang tadi? Hari ini Pak, yang saya dapatkan itu adalah bagaimana saya mendapatkan gambaran tentang terjadinya perubahan di sekolah saya dengan melakukan pendampingan individu dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam memanfaatkan media pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Nur ya. Alhamdulillah Ibu Nur sudah mendapatkan gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan yang ada dalam sekolah Ibu. Jadi saya tunggu kabarnya nih ya, dari apa yang Ibu nanti lakukan pendampingan. Jadi saya tunggu perubahan-perubahan apa yang sudah nampak. Jadi Bu ya, jadi setelah Ibu melakukan pendampingan, saya dengar kabar-kabar dari Ibu lagi ya untuk perubahannya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sudah meluangkan waktunya, kemudian sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau Ibu ada keperluan atau ada masalah ketika Ibu bingung mau mengeluarkan atau mencari solusinya, bisa hubungin saya. Saya siap untuk membantu Ibu untuk mencarikan solusinya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu As. Ya Pak Ino, tadi saya sudah melihat Pak Ino melakukan koci bersama Ibu Cia ya. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sebelum penutupan nih Pak Ino ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan koci terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak lihat? Setelah selesai melakukan coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, jadi menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coaching itu dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Oke, baik Pak Ino ya. Menurut saya sebagai observer tadi, dari pengamatan saya tentang kegiatan coaching antara Ibu Cia dan Pak Ino, itu tadi semuanya itu sudah berjalan dengan baik, dan proses alur ceritanya juga sudah jalan sesuai dengan alurnya, yaitu tadi Bapak sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut. Nah, Pak Ino sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya, sehingga coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang memang coaching tersebut hadapi. Nah, antara coach dan coaching juga sudah bagus, fokus dalam pembahasannya, dan sudah luar biasa yang saya lihat antara coaching dan coachnya. Tetap semangat ya Pak ya. Ya, mungkin demikian dulu observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita ya Pak Ino ya. Amin, amin. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.